Hai guys, welcome back to my another video. Di video kali ini aku mau buat kiss dengan cita rasa Indonesia. Jadi kiss ini adalah makanan yang berasal dari Prancis. So you have to watch this video, check it out. So guys, langkah yang pertama aku mau buat dulu nih kulit pie-nya. Yang pertama aku masukkan butter atau mentega dingin ke dalam food processor ya. Kalian bisa pakai margarin juga kalau mau. Kalau tidak punya food processor bisa menggunakan garpu untuk mengaduk adonannya nanti. Kemudian masukkan terigu serbaguna. Selanjutnya aku tambahkan garam. Kalau kalian menggunakan margarin atau salted butter, tidak usah lagi ditambahin garam karena kan sudah asin ya. Kemudian aku tambahkan 1 butir kuning telur. Selanjutnya aku akan mengadon adonan ini. Nah, untuk tekstur yang bagus ketika mau membuat kulit pie itu adalah bertekstur seperti pasir. Nah, tekstur awalnya itu seperti ini, jadi seperti pasir ya. Kemudian aku akan pindahkan nih adonannya ke dalam mangkok ya. Nah, kalian bisa lihat teksturnya itu seperti pasir ya, kering seperti itu. Tapi jangan khawatir. Nah, ini akan aku tambah air dingin ya. Kemudian aku akan mengaduknya dengan menggunakan ujung jari aja. Jadi diaduk-aduk sampai nanti menggumpal adonannya. Kemudian jangan terlalu keras dalam mengaduknya atau menekan-nekan adonannya. Itu akan membuat nanti kulit pie-nya menjadi keras gitu. Setelah adonannya menggumpal ya, kemudian aku akan bungkus adonannya menggunakan plastik wrap. Kemudian aku akan mengistirahatkan adonan ini di dalam kulkas kurang lebih selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit, kemudian aku akan menggilas adonannya nih. Nah, untuk resep kulit pie-nya ini bisa digunakan untuk apple pie, kemudian pie buah ya, chicken pie dan pie-pie yang lainnya. Jadi sebenarnya buat kulitnya ini cukup mudah, yang penting harus sabar aja. Nah, jadi ini tuh kondisi adonannya itu dingin ya, karena baru keluar dari kulkas langsung kita gilas. Nah, gunanya ditaburin terigu, jadi ketika nanti adonannya itu kembali ke suhu ruang, sementara kita belum siap untuk menggilasnya, adonannya itu tidak lengket ke rolling pin. Nah, ini sudah cukup tipisnya ya, jadi tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Nah, caranya memindahkan adonan ini ke dalam cetakan atau ke dalam loyang seperti ini. Jadi menggulungnya dengan menggunakan rolling pin. Jadi kalau adonannya itu sudah bagus ya, itu pasti tidak akan robek ketika kita gulung. Nah, ini pinggannya sudah aku olesin dengan margarin sebelumnya. Nah, ini langkah selanjutnya, tinggal kita rapi-rapihin aja, digeser-geser ya, sesuai dengan bentuk pinggannya. Kemudian agak ditekan-tekan ya. Lalu kalau misalnya nanti ada yang sobek atau ada yang bolong, tinggal ditempel aja pakai lebihan adonannya. Nah, sementara untuk adonan yang berlebih pada pinggirannya itu tinggal kita potong aja dengan menggunakan pisau. Kemudian untuk lebihannya jangan dibuang karena ini aku mau buat hiasan yang akan nanti aku letakkan di atas case.
Kemudian aku akan simpan dulu nih adonan di dalam kulkas selama 15 menit sebelum kita panggang. Nah, ini setelah 15 menit aku keluarkan dari kulkas. Kemudian aku akan tusuk-tusuk bagian dasarnya dengan menggunakan garpu. Jadi ini tujuannya supaya nanti ketika dipanggang adonannya tidak membumbung tinggi ke atas. Atau kalian bisa juga menggunakan beras ataupun kacang hijau, letak di dasar adonannya, tapi sebelumnya dilapisin dulu dengan baking paper ya. Nah, kita biarkan dulu si crustnya itu di dalam oven. Kita akan membuat dulu sausnya nih. Ini seperti membuat saus bechamel ya. Yang pertama kita lelehkan dulu mentega, boleh pakai margarin ya. Setelah meleleh, kemudian masukkan tepung terigu. Nah, ini diaduk hingga tercampur rata ya antara mentega dengan terigunya. Kalau kalian mau hasilnya lebih gurih dan creamy lagi, bisa menambahkan cooking cream. Tapi kalau mau yang lebih ekonomis, nggak usah pakai cooking cream juga bisa ya. Selanjutnya masukkan susu sedikit demi sedikit ya. Jadi sampai tidak lagi muncul gerindil-gerindil dari terigunya. Kemudian tambahkan keju cheddar ya. Kalau kalian mau hasilnya lebih creamy, masukkan keju yang sangat banyak. Kemudian tambahkan sedikit garam, jangan lupa merica. Selanjutnya diaduk hingga merata dan masak sampai dia beledup-beledup ya. Kemudian sisihkan. Nah, ini kulitnya sudah matang. Kemudian aku akan tunjukkan, nah ini dia yang aku bilang ada cita rasa Indonesianya. Ini adalah mie goreng ya. Kalian bisa pakai resep mie goreng andalan kalian. Jangan lupa pakai sayur yang banyak. Ini aku pakai wortel dan bayam ya. Nah, mie goreng ini masukkan sebagai isian dari kis. Biasanya kis ini diisinya itu hanya pakai krim aja. Kemudian ada pakai bayam, lalu pakai smoked beef ya. Kemudian tuang saus yang sudah kita buat tadi di atasnya ya. Jadi nanti sausnya itu akan meresap ke dalam. Nah teman-teman, untuk hiasan bunga ini itu yang tadi aku buat dari lebihan adonan. Ingat kan waktu aku memotong bagian lebihan adonannya? Nah ini dia hasilnya. Cakep ya? Selanjutnya kalian bisa taburkan keju dan oregano, kemudian panggang di oven ya. Nah ini sudah jadi hasilnya. Cakep ya, ini tuh enak sekali. Nah kalian bisa nikmati kis ini selagi hangat. Kalau orang Indonesia sih harus pakai cocolan cabai ya. Oke deh, segini aja ya video aku kali ini. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil dari menonton video aku ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.